Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahratul Farihah, nomor absen 29, kelas 12 TITL 2 SMK Negeri 2 Kebumen. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 3, menerapkan proses produksi massal. Pada era yang canggih ini, setiap perusahaan harus mampu bersaing agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mencapai tujuan tersebut, setiap perusahaan harus memiliki strategi dan cara tersendiri. Salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melakukan produksi massal. Agar kita dapat mengetahui mengenai proses produksi massal, mari kita masuk ke materi A, mengenali produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi ini dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu produk tanpa mengubah bentuk. Sedangkan produksi barang adalah menambah nilai guna suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, dan fungsinya. Adapun pengertian dan semua hal yang terkait dengan produksi massal dijelaskan sebagai berikut. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau suatu produk. Adapun kata massal memiliki arti mengikutsertakan atau melibatkan banyak orang. Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang. Dalam hal ini yaitu tenaga kerja. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. 2. Biaya per unit rendah. 3. Bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. 5. Hampir tidak ada variasi produk. Dan 6. Harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan pada saat masa tunggu. Apabila terjadi kelebihan produk, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, hadiah, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar produk cepat terserap. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari produksi massal yaitu hemat biaya, efisien waktu, tingkat keakuratan tinggi, dan tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangan produksi massal yaitu tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran, kurang beragamnya variasi produk, biaya mesin mahal, dan tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Nah, setelah kita mengenali produksi massal, sekarang kita akan lanjut ke materi B, yaitu perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produk berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. 1. Ruang lingkup perencanaan produksi. Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mempersiapkan rencana produksi. 2. Membuat jadwal penyelesaian produk. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. 4. Menjadwalkan proses operasi di setiap unit. Dan 5. Menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. A. Tujuan dari perencanaan produksi massal. 1. Meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. 2. Memaksimalkan kepuasan pelanggan. 3. Meminimalkan perubahan nilai produksi. 4. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. 5. Memaksimalkan perlengkapan dan inventaris produk. B. Fungsi dari perencanaan produksi.
1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. 3. Alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Artinya, perencanaan produksi tidak hanya dilakukan atas tujuan, tetapi juga harus mengukur kemampuan konsumen dalam menyerap produk tersebut. 3. Perencanaan merupakan fakta objektif. Perencanaan produksi harus apa adanya dan memiliki pemikiran yang cukup rasional, bukan hanya sebagai angan-angan. 4. Perencanaan harus dapat diukur, artinya walaupun hanya perkiraan, namun perkiraan tersebut adalah benar dan tentu tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan. 5. Tahap awal pelaksanaan produksi perencanaan harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. A. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun hingga 5 tahun mendatang. B. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2 tahun sampai 3 tahun mendatang. C. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. A. Faktor internal meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. B. Faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. A. Penelitian dan pengembangan produk meliputi 1. Penelitian proses produksi merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan dengan tujuan perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. 2. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan sebagai perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. B. Mencari gagasan dan seleksi produk meliputi 1. Mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. 2. Menyeleksi produk, yaitu tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. 3. Desain produk pendahuluan, yaitu perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. 4. Pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk tersebut layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen. 5. Desain akhir dibuat apabila hasil pengujian produk layak dikembangkan. C. Menetapkan skala produksi meliputi 1. Penetapan waktu, 2. Penetapan kualitas, 3. Menghitung biaya, 4. Penetapan tenaga kerja, 5. Penetapan peralatan, dan 6. Penetapan bahan baku tahapan skala produksi antara lain routing, scheduling, dispatching, dan follow up. Nah, kira-kira seperti itu kita belajar tentang bab 3 menerapkan proses produksi massal. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.